Ya, pertanyaannya, haruskah kita membayar ransom-nya? Ya, ini juga dari sisi persoalan dari peserta juga tadi. Haruskah kita membayar ransom bunganya? Jadi, kalau kita lihat dari sisi legal, ya, kalau di beberapa negara yang sudah matang ya policy dan regulation-nya itu, kalau dilihat dari Amerika atau gimana dia ada Office of Foreign Affairs. Jadi di Office of Foreign Affairs itu apa-apa saja dan semua yang dilakukan itu sudah dikonsider sebagai legal. Ya, jadi sudah tidak boleh dilakukan lagi. Dan banyak state agencies ataupun government lokalnya juga menghalang, melarang government ataupun institusi lokalnya membayar dan semuanya. Sebabnya yang pertama, pada saat kita membayar dan semua ini tidak garanti semuanya smooth, tidak seperti yang dijanjikan. Itu yang attackernya bisa menggunakan double extortion ataupun triple extortion strategi. Ya, sudah dibayar dan semuanya, attackernya sekarang sudah mendapat profil baru di mana customer ini setelah kita mengadakan ransomware, dia mau bayar ke kita. Dia mengikut turutan kita. Jadi dia sudah profil. Seterusnya ini, oke, kita lalui fase yang pertama attack kita. Setelah dia bayar, kita terima duit. Nanti kita tunggu 3-4 bulan yang kemudian kita coba attack lagi dia. Kita coba mendapatkan ransomware yang baru lagi. Pada saat dia mungkin sudah ada di dalam environment-nya customer, sudah tahu di mana dia bisa lewat selepas ini. Kalau dia mau melancar attack yang seterusnya, gimana? Jadi itu harus dipikirkan dan dievaluasi dari sisi organisasi. Ya, yang penting membayar ransom itu tidak garansi. Dari sisi kita bisa merecover dari ransomware attack ataupun bisa merecover bisnisnya dari insiden yang sudah berlaku karena sudah menjejaskan reputasi dan seterusnya. Ya. Dan mitos yang terakhir yang saya mau sharekan di sini adalah ada juga yang berkira di mana EDR itu adalah apa yang saya perlukan, ya cuma apa yang saya perlukan dalam memproteksi dari segi ransomware. Jadi ini yang saya jelaskan juga tadi di mana attacker akan coba memanipulasi pelbagai attack surface. Ya, attack surface-nya ada pelbagai, dari sisi application ada vulnerability, dari sisi operating system ada vulnerability, dari sisi email, dari sisi credential sama juga identity, ya. Tetapi yang pasti dari sudut EDR itu sendiri, data yang terakhirnya itu memang ada di mesin, akan ada di server. Jadi itu yang kita akan lihat. Kalau juga attackernya mau melakukan reconnaissance, dia harus hinggap di state machine, harus melakukan lancar discovery-nya dari mesin yang ada di dalam network. Jadi dia harus menghinggapi atau duduk di dalam mesin di dalam environment juga. Dia harus berada. Jadi dari situ di sisi sudutnya EDR kita melihat, nah sekarang ada percobaan untuk masuk. Ada payload yang datang, ada percobaan melakukan lateral movement, ada percobaan melakukan remote control juga. Nah, jadi ini yang dilihat dari sisinya endpoint. Tapi kita cuma melihat dari sisi endpoint aja. Sebabnya semua aktivitinya mati di endpoint. Ya, datanya ada di endpoint, pekerjaannya juga di-trigger dari endpoint juga. Tetapi dari sudut security yang berbeda, attack-nya juga bisa ditangani dengan lebih cepat kalau kita ada visibility dari sudut lain. Kalau attack-nya datang lewat email, zero day. Memang nggak ada reputasi dari segi URL. Di emailnya itu sudah terdeteksi, tetapi pekerjaannya masih dikerjakan lagi. Nah, emailnya dihantar. Tapi pada saat sudah diberitahu, ada reputation baru, dihantar ke EDR solusinya bilang, kalau usernya coba klik ke pautan ini, langsung di-protect. Jadi itu yang kita maukan. Ada attack yang mungkin datang dari luar, setengah IP. Jadi dari sudut EDR, nah sekarang kita bisa mengextend. Nah, sekarang apa-apa saja koneksi keluar menghalang ke IP ini ataupun URL ini bisa di-block. Jadi itu yang dimana XDR ini adalah salah satu komponennya. Strategi seterusnya yang customer-nya harus ada adalah mengerjakan XDR. Ya, jadi saya tahu XDR itu sekarang banyak digunakan pakai dan paling banyak di-abuse perkataannya. Jadi nggak banyak organisasi ataupun tim yang betul-betul paham apa kegunaannya XDR, gimana cara merealisasi XDR itu sendiri. Nah, jadi dari sisi SentinelOne, platform yang kita ada itu yang pertamanya mengerjakan EDR, tapi platformnya juga tersedia untuk mengerjakan XDR. Cuma tinggal di-integrate sama third party solution yang lain, sama ada security ataupun non-security solution, supaya bisa dikonsolidasi. Seperti yang saya tunjukkan di demo pada awalnya tadi. Ya, jadi itu yang kita coba materialize-kan.
dari sisinya SentinelOne. Ya, jadi ini antara mitos-mitos yang kita dengar ya lewat customer organisasi ataupun ada vendor-vendor juga yang memberikan gambaran apa yang disampaikan dari sisi customer-nya ya. Dan seterusnya kalau kita melihat dengan lebih detail dari sisi Gartner ya, Gartner juga ada melihat mengeluarkan ya ransomware defense lifecycle pada saat kita coba menyediakan teknologi yang sepatutnya supaya bisa kita memproteksi dari pre-incident. Pre-incident dari saat pada kita prepare, prevent, detect, dan mitigate ini, pasalnya itu adalah sebelum insidennya berlaku. Dan seterusnya pada saat insidennya sudah berlaku, post incident, apa cara yang harus dikerjakan ya, yang jadi kita harus bisa merecover dari attack, dan seterusnya ada strategi yang digunakan untuk bisa kita recover dan juga bisa menganalisa root cause analysisnya. Jadi ini adalah ransomware defense life cycle yang diintroducekan oleh Gartner. Tapi ini juga berdasarkan 6 method ataupun step yang sudah di share oleh Pak Semi juga sebelumnya ya, dari segi identification, identification, mitigation, dan seterusnya. Ini juga sama pada saat basis apa yang harus dikerjakan oleh organisasi ya. Dan kalau kita lihat dari sisi persediaan ya, mungkin dari sisi organisasi banyak teknologi yang mungkin nggak ada, mungkin tidak ada financial backing yang sepatutnya, mungkin tidak ada proper strategi. Jadi harus ada capability untuk menilai apa yang ada sekarang dan apa gaps yang masih ada di dalam organisasi tersebut, dan apa improvement yang harus dilakukan supaya bisa mereduce gaps yang sudah dikenal pasti. Nah, jadi kalau kita nggak bisa prevent, jadi kita harus prepare dengan sebaik mungkin. Nah, jadi ini pandangan dari sudut pelbagai organisasi, bukan sekadar yang besar, juga sekecil-kecil organisasi yang mungkin tidak ada tim IT yang banyak, mungkin tidak ada service provider juga. Jadi tapi harus ada preparation, gimana dia menyiapkan diri supaya bisa menangani attack-attack yang bisa terjadi ya. Jadi ini sangat kritikal untuk dikenal pasti. Dan seterusnya dari segi preparation itu sendiri ada banyak yang bisa kita evaluasi ya, dari segi apakah organisasi itu sendiri tahu apa aset yang dia ada, apa vulnerability, visibility yang bisa dia lihat, dan kalau dia ada incident response policy, prosedur atau playbook yang digunakan pakai ya, sama ada metodologi kontrol ini sudah dipraktis, dan masih di-extend lagi sama ada kalau dia ada kontrol, adakah kontrol ini direview kembali ya, apa-apa kontrol lama yang sudah tidak lagi menjadi relevan harus direview dan direduce, diganti dengan kontrol polisi yang baru ya, di mana dia mengkondak risk based vulnerability atau perform red teaming. Jadi ini yang bisa dibantu dari sudutnya rich bot security ya. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan continuous secara berterusan yang harus dilakukan oleh organisasi ya. Dan setelah itu gimana di-mapkan apa-apa saja security gaps ataupun security control berdasarkan multi-attack framework, dan dari situ baru kita mengetahui ya kita ada kelemahannya di sini dan harus kita resolve kelemahan ini dengan menggunakan beberapa cara, sama ada kita deploy solusi ataupun mengimprove kita punya proses dari sisi incident response dan seterusnya ya. Jadi ini harus perkara yang harus dititik beratkan oleh banyak organisasi. Saya juga rasa ini juga mengiyakan apa yang di-explain oleh Pak Semi dan Pak Hunter pada awal sesi mereka tadi. Dan banyak secara high levelnya, kadang-kadang kita pikir organisasi juga ada battle ya, dari sudutnya operation, timnya security, dan juga dari segi business owner-nya ataupun manajemennya ya. Jadi penting juga untuk kita mengenal pasti sama ada business owner-nya juga sependapat dengan kita, concern ataupun dia juga memang mengidentify kelemahan kita dan juga mau membantu. Jadi question-question ini, persoalan-persoalan ini yang harus ditanyakan dari sudutnya manajemen ya. Yang pertama, gimana kita menilai keberadaan kita untuk bisa merecover ataupun memproteksi dari sisinya attack yang masuk, ataupun specifically dari sudutnya ransomware attack.
apa yang sudah ada, apa yang belum ada, apa knowledge gap yang ada, apa dari sisinya karyawan, skill set ataupun gimana, ya. Dan keduanya, kalau specifically kita berbicara tentang ransomware, adakah kita mempunyai spesifik plan ataupun playbook yang kita bina khusus untuk menangani ransomware pada saat ini? Ya, jadi harus dikenal pasti juga. Persoalan ini harus ditanya dari kedua-dua pihak, dari sudutnya bisnis dan juga dari sudutnya security juga. Jadi kedua ini harus align, ya, harus sekepala. Dan ketiga, adakah dari sudutnya board ataupun business owner kita sangat sensitif kalau kita cerita tentang ransomware attack. Gimana sensitivity ini bermain belegar di pikiran mereka tentang bisnis juga, ya, kelangsungan bisnis. Jadi ini harus dikenal pasti. Ya, baru kita tahu fokus dan juga roadmap untuk security improvement itu akan ada perjalanannya yang pasti dan juga timeline yang sepatutnya di deploy, ya, ataupun diimplement. Dan juga visibility. Apa-apapun bila kita bercerita tentang security ini adalah visibility. Apa yang kita bisa lihat dan dari situ baru bisa kita melakukan respons atau kontrol yang sepatutnya. Seberapa banyak yang kita bisa melihat dari segi visibility ke atas identity. Ya, apa yang dikonfigur di AD, ada vulnerability atau enggak, apa privilege yang mungkin karyawannya sudah keluar tapi masih ada di AD. Ya, seperti contoh. Ya, juga visibility dari sudut yang berbeda. Kita ada ribuan aplikasi yang digunakan. Apakah kita ada visibility untuk setiap application ini, apa vulnerability yang ada di application ini, dan di mana mesin yang masih run application ini dan punya vulnerability tersebut. Dan juga dari segi network, apa port yang sudah di-close, pada saatnya kita berkomunikasi dalam local subnet, tapi terdeteksi mesin-mesin yang mungkin berkomunikasi pada port yang tidak sepatutnya. Kenapa? Jadi harus ada visibility yang bisa didapati. Ya, jadi ini persoalan utama. Kenapa semua ini menjadi persoalan yang harus dievaluasi dari sisi organisasi dan juga tim juga, ya.